Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempat yang menjadi salah satu tujuan terakhir manusia adalah alam kubur. Setiap muslim maupun non-muslim akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan tinggal di alam kubur setelah kematiannya di dunia. Di alam kubur, setiap hari ada peringatan untuk manusia yang masih hidup agar selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan agar para manusia selamat dari siksa kubur yang amat pedih. Lantas, peringatan apa yang alam kubur berikan untuk manusia yang masih hidup? Berikut ini 5 peringatan alam kubur untuk manusia yang masih hidup. Yang pertama, carilah teman yang akan menemanimu di alam kubur. Alam kubur adalah tempat yang sunyi dan sepi. Tidak ada seorang pun dari sanak saudara yang masih hidup yang mau menemani. Bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, sewaktu hidupnya di dunia, Al-Quran akan menemaninya di alam kubur sampai ia dimasukkan ke dalam surga. Dalam suatu riwayat yang diceritakan oleh Al-Bazzar dalam kitab La'ali Masnunah menjelaskan bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan melakukan segala persiapan untuk pengukurannya di rumah, tiba-tiba datang seorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat ketika kain kafan mulai dipakaikan. Ia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, maka datang 2 malaikat, yakni malaikat Munkar dan Nakir, untuk menanyakan amal perbuatan si mayat semasa hidup di dunia. Kedua malaikat tersebut berusaha memisahkan orang tampan tersebut dari si mayat agar memudahkan proses tanya jawab tersebut. Tetapi si tampan itu berkata, ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Kemudian si tampan itu berkata kepada mayat, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang kamu baca dengan suara yang perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan. Yang kedua, carilah penerang yang akan menerangimu di alam kubur. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan penerangan di alam kubur. Salah satunya adalah dengan mengerjakan sholat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu dan penuntutmu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, carilah alas tidur untuk alasmu di alam kubur. Amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama hidup di dunia nantinya akan menjadi alas tidur bagi mayat di alam kubur. Salah satu amal soleh itu adalah membaca Al-Quran. Selain akan menjadi teman di alam kubur, Al-Quran akan memberikan alas tidur bagi si mayat kelak di alam kubur. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Bazzar dalam kitab La'ali Masnunah yang menjelaskan bahwa kelak Al-Quran akan menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Mala'il A'la. Yang keempat, bawalah racun dari bumi untuk membunuh ular. Di alam kubur, bagi orang-orang yang beriman, racun untuk membunuh ular di alam kubur itu adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca ini berarti seseorang telah
menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ular penyiksa di alam kubur itu bernama ular titin. Kepedihan siksaannya sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abi Mulaikah berkata, saya mendengar Aisyah radhiyallahu anhu berkata, orang-orang kafir akan disiksa pedih di kuburnya dengan dicabik-cabik oleh ular ganas yang botak. Lalu ular tersebut memakan orang itu dari kepala hingga kakinya. Kemudian orang itu kembali ke bentuk sempurna. Setelah itu dimakan lagi orang itu dari arah kaki sampai ke kepalanya. Lalu orang itu kembali ke bentuk sempurna. Lalu ular itu memakan lagi orang tersebut dari arah kepala hingga sampai kakinya. Begitu seterusnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Yang kelima, memperbanyak membaca kalimat tauhid. Dengan memperbanyak membaca kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meresapi dan memahami maknanya, maka hal itu dapat mempermudah mayat dalam menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Hal ini karena kalimat tersebut merupakan zikir yang paling utama. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid, maka ia mendapatkan jaminan surga, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah Alhamdulillah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 5 peringatan alam kubur untuk manusia yang masih hidup. Semoga kita semua senantiasa untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak berzikir, memperbanyak membaca Al-Quran dan amalan-amalan lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.